Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat dan karunia yang telah kami berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak bakalan mampu untuk membilangnya. Maka nikmat dan karunia tersendiri kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Tidak lama lagi kita akan masuki tahun baru Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kepada kita kebahagiaan dan kemudahan di dalam semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lanjutkan tafsir kita masih di surat At-Tin. Kami baca, Bapak Ibu semua bisa menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadhal baladil amin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pada bahasan yang telah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan firman-Nya, wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, yaitu suatu buah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan yang dimaksudkan di dalam ayat ini dikatakan negeri yang dimaksud, yaitu negeri Palestina. Karena sesungguhnya buah tin dan buah zaitun adalah keduanya suatu buah yang banyak muncul di negeri Palestina. Dan Allah firmankan, Subhanalladzi
asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperjalankan hambanya. Lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjid haram yaitu Makkah al-Mukarramah, ila al-masjidil aqsa, ke suatu tempat yang dikenal dengan Al-Quds. Allah menyebutkan Baitul Maqdis, alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, yaitu suatu negeri yang kami berikan keberkahan. Maka disitulah Allah memberikan penjelasan bahwasanya Baitul Maqdis adalah negeri yang penuh keberkahan, dan dari negeri itu pula lah muncul seorang nabi yang sangat mulia, nabi yang paling dekat dengan nabi kita. Waktunya adalah tiada lain kecuali Nabiullah Isa, karena sesungguhnya Nabi Isa adalah nabi yang terdekat dengan nabi kita. Bahkan Nabi Isa mengatakan dalam Al-Quran, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam memberikan suatu penjelasan bahwasanya beliau adalah pemberi kabar gembira akan hadirnya seorang Rasul, dan nama tersebut, Rasul tersebut bernamakan Ahmad. Allah firmankan, wa turi sinin. Wa turi sinin, Allah bersumpah dengan gunung Tur Sina, gunung Sinai. Dan disitulah muncul seorang nabi, dan nabi tersebut adalah nabi yang kuat, nabi yang hebat, nabi yang dikenal dengan nabi yang sangat sabar. Sinan Bapak Ibu, Nabiullah Musa. Rasulullah SAW suatu saat pernah memberikan suatu jawaban kepada para sahabatnya. Di saat Rasulullah SAW mendapatkan beberapa kali perilaku buruk ditujukan kepada Nabi. Dan Rasulullah SAW bersabda, sungguh Nabi Musa alaihissalam telah mendapatkan ujian yang lebih besar dari apa yang aku dapatkan. Dan Nabi Musa pun berlaku sabar. Dan Allah SWT kirimkan seorang Nabi, dan Nabi tersebut adalah Nabiullah Musa alaihissalam, dan kenabiannya diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, kerasulannya diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul di suatu tempat yang dikenal dengan gunung Tur Sina. Allah firmankan, wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang penuh dengan kedamaian ini. Maka yang dimaksud adalah wahya Makkah al-Mukarramah, mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi, dan nabi tersebut adalah Nabi Khatamul Anbiya wa Imamu al-Mursalin. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penjelasan bahwasanya Makkah adalah negeri yang suci, dan kesucian Makkah adalah didapat karena doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Makkah memiliki banyak nama. Maka di antara nama Makkah adalah Al-Baladu Al-Amin. Di antara nama Makkah adalah Al-Balad. Allah firmankan, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah demi negeri ini. Maka yang dimaksud negeri ini adalah Makkah. Allah firmankan di dalam Al-Quran,
falyatawafu bil baitil atiq. Maka hendaknya mereka tawaf disanding rumah Allah al-atiq yang eksklusif, rumah yang tidak ada duanya. Maka yang dimaksud adalah Ka'bah. Penyebutan Makkah juga disebut dengan al-bait, sebagaimana firman Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka mengagungkan Allah, Rabb, pemilik rumah ini. Maka ini maksud pemilik rumah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait. Termasuk di antara nama Makkah adalah tadi yang kita sampaikan, Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram, masjid yang suci. Termasuk nama Makkah adalah Ummul Qura. Ummu itu artinya adalah induk, Al-Qura kampung induknya, kampung itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Bersyukur dan bersyukur Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yang telah mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir ke Mekah, entah itu haji, entah itu umrah, dan berbahagialah mereka yang sudah berangkat. Berbahagia pula yang sudah mulai menabung sehingga pada waktunya akan berangkat. Berbahagia pula yang masih memiliki rasa kemantil-mantil. Napa Jawa nih? Bahasa Indonesianya kemantil-mantil nih Mas. Tahu kemantil-mantil wangi. Kemantil-mantil itu hatinya tertambat untuk pengen dan mendatangi Makkah Al-Mukarramah. Kan di antara kita sudah lama kangen Ka'bah, insyaallah. Kangen lama pengen ke sana lagi, belum berangkat. Subhanallah. Ujian. Jabatan ujian. Baik, kita lanjut. Dan dikatakan menurut orang Arab, jika sesuatu itu memiliki banyak nama, menunjukkan hal tersebut adalah agung. Menurut orang Arab, mereka mengatakan jika sesuatu itu kok memiliki banyak nama, menunjukkan agung. Bahkan sampai sekarang pun di antara nama Makkah adalah Bakkah. Allah firmankan di dalam Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hijju al-bait. Sebelum penyebutan al-bait, maka Allah menyebutkan inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dicanangkan oleh Allah di muka bumi, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang terletak di Mekah. Bahkan nama Bakkah itu sendiri, sebagian ulama memberikan penjelasan, terambil dari kata-kata baka yabki. Baka yabki itu artinya menangis. Bakkah dikatakan dari zaman dahulu, siapapun orangnya sekalipun hatinya itu keras, begitu melihat Ka'bah Bapak Ibu maka akan tersentuh. Orang melihat Ka'bah itu ajaib Bapak Ibu, ajaib. Pertama kali orang melihat Ka'bah itu kadang nyuwun sewu, kadang separuh tidak percaya. Tenanan opora iki. Dijewet-jewet mukanya atau tangannya, jewatan, tenan. Wah, beneran, insyaallah. Sehingga para bapaknya begitu mereka berada di depan Ka'bah meneteskan air mata. Kadang berkaca-kaca. Selesai tawaf, dia pun rindu dengan Ka'bah. Balik ke hotel, pengen lihat Ka'bah lagi.
Dan disitulah seseorang di saat memiliki kedekatan dengan Allah, maka dia pun akan senantiasa ingat Allah, dan begitu ingat Allah maka dia pun akan menangis. Dan berapa banyak jamaah haji ataukah jamaah umrah Bapak Ibu, begitu hendak pulang meninggalkan Ka'bah, kadang menangis lagi. Menangis lagi. Dia sedih sekaligus senang. Perasaan campur baur para jamaah haji. Mereka begitu hendak meninggalkan Ka'bah, mereka menangis. Apakah itu adalah perjumpaan terakhir kalinya melihat Ka'bah, ataukah akan memiliki kesempatan lain waktu untuk bisa melihat lagi? Bisa melihat lagi. Apakah itu adalah kesempatan terakhir yang mengawali dia akan melihat dan melihat lagi? Subhanallah. Karena ada sebagian orang begitu disanding Ka'bah, dia pun berdoa kepada Allah agar sesering mungkin bisa datang ke tanah suci. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tapi ada juga yang subhanallah belum melihat Ka'bah sudah menangis. Insyaallah. Belum melihat Ka'bah, baru di luar masjid sudah menangis Bapak Ibu. Insyaallah. Dan berbahagialah yang pernah tawaf. Kenapa Bapak Ibu? Karena siapapun orangnya yang pernah melakukan tawaf mengitari Ka'bah, maka Hajar Aswad merekam orang tersebut. Ajaib betul Bapak Ibu. Ajaib. Jadi Hajar Aswad itu akan merekam siapa saja yang dahulu pernah mengelilinginya. Nas'alullaha at-taufiq. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan ridha dan restu dari Allah, sehingga kita bisa sering ke tanah suci, entah itu melaksanakan ibadah haji ataukah ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesudah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, Allah bersumpah dengan gunung Tur Sinai. Sesudah Allah bersumpah demi Makkah, maka Allah memberikan penjelasan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh telah, khalaqna, kami ciptakan, al insana, manusia, fi ahsani taqwim, dikatakan tamul khalqi, tamul khalqi. Manusia itu diciptakan dalam keadaan sesempurnanya makhluk Allah. Dikatakan laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan, al insana, manusia itu, fi ahsani taqwim, dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Dikatakan munasibul a'dha, muntasabul qamah, lam yafqad aw lam yafqudu mimma yahtaju ilaihi zahiran aw batinan syai'ah. Tamul khalqi, manusia itu diciptakan dalam keadaan makhluk yang sempurna. Mutanasibu al-a'dha, anggota badannya semuanya sempurna. Dan Allah menyebutkan wa fi anfusikum
afala tubsirun. Dan pada penciptaan kalian, apa kalian tidak mampu untuk mencernanya? Nih Bapak Ibu, yang saya, kita punya jari jemari, ya betul. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Bahkan kita lihat ada ruas-ruasnya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 15. Dan Rasulullah SAW memberikan pengajaran agar kita zikir minimal 33 kali baca subhanallah, 33 kali baca alhamdulillah, baca 33 kali Allahu Akbar. Jawatan. Insyaallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pun rampung sekali, 2 kali tambah sekali, berarti ping 33. Jawatan. Insyaallah. Sempurnakan lagi dengan kalimat tauhid. Tiap jari memiliki peran yang beda. Jawatan. Jempol untuk memberikan isyarat kepada orang, oh masakannya enak. Jabatan. Oh pelayanannya baik. Mikrofonnya baik. Masjidnya bersih. Kamar mandinya alhamdulillah airnya tidak pernah kosong. Oh, nggak pernah macet. Jempol. Telunjuk punya isyarat dan punya fungsi tersendiri. Jabatan jari tengah punya fungsi sendiri. Jari manis punya fungsi sendiri. Kelingking punya fungsi sendiri. Mutanasibu al-a'dha. Sempurna, oh sempurna. Tangan kita ini ajaib Bapak Ibu. Jabatan bisa buat mengepal, bisa buat mendorong, bisa untuk makan. Jabatan, bisa untuk membersihkan. Dan disitulah nikmat di saat seseorang memiliki jari jemari yang sempurna. Alhamdulillah punya tangan sempurna. Niko ada ruas. Nikmat betul niko. Oh nikmat. Bisa untuk ngulek. Ya betul, ambil ulekan dan dia bisa ngulek dengan baik. Ruasnya tangan kita fungsikan sebagaimana mestinya kita gunakan dengan terbaik pula. Insyaallah. Siku, disitulah seseorang bisa banyak melakukan pergerakan. Jawatan Pak. Insyaallah. Dengan siku pula lah di situ ada kekuatan di mana seseorang itu bisa mendorong. Dengan siku pula lah seseorang bisa sujud dengan baik. Jabatan, oh ya. Coba kalau sikunya lemes lunglai, wah repot lek sujud. Jabatan, tapi tatkala siku itu bisa berfungsi dengan baik, maka bisa menahan di saat dia sujud. Subhanallah. Kaki punya fungsi, jari jemarinya punya fungsi, lututnya punya fungsi. Jawatan Pak, oh ya. Mata Allah taruh di tempat yang sangat kokoh. Sehingga siapapun orang yang main bola Bapak Ibu tidak pernah khawatir, jawatan, matanya itu akan kecolok bola. Kenapa? Karena mata berada di tempat yang sangat kokoh. Dilapisi dengan kulit. Ada alisnya. Sehingga kalau ada keringat sudah tertahan dengan alis. Ada idepnya. Sehingga kalau ada yang berobos bisa tertahan oleh idep bulu mata.
Allah berikan pada seseorang nikmat besar, yaitu hidung. Menghadapnya ke bawah, tidak menghadap ke atas. Terus seperti kalau irung itu ngadep ke atas Bapak Ibu. Jawatan irung kok madhep teng dhuwur niku terus pundi? Nek gerimis repot boten, Pak. Nek hujan terus pundi, Bu? Insyaallah. Nikmat dan karunia di saat kita ini memiliki pendengaran. Dan Allah berikan pendengaran di tempat yang sangat cocok. Nikmat dan karunia pula di saat kita ini memiliki lidah. Dan lidah Allah Subhanahu wa taala taruh di tempat yang sangat kokoh. Ada rahangnya, ada giginya. Subhanallah. Ajaib betul Pak lidah itu Bapak Ibu. Oh ajaib. Bisa untuk mengucapkan huruf macam-macam. Bisa digunakan untuk ngunyah macam-macam. Dan lidah pula yang bisa membuat seseorang binasa karena dia berdusta. Lidah pula bisa membuat seseorang celaka karena dia goroh. Tapi lidah pula bisa membuat seseorang nyaman. Kenapa? Tuturnya katanya baik. Gak pernah berselisih sama temannya. Tutur katanya baik. Sehingga tidak memiliki musuh. Subhanallah. Dan Rasul menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya bertutur kata yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya diam. Belum lagi anggota tubuh yang di situ harus terjaga. Ada hati, jawatan, ada usus, ada jantung, ada ginjal. Jawatan Pak. Semuanya berada di tempat yang sangat kokoh, betul Pak? Sangat kokoh. Dan dikatakan mutanasibu al-a'dha. Anggota badan manusia itu semuanya cocok. Sehingga yang pantas untuk memanjang itu adalah rambut. Ya betul. Rambut itu begitu memanjang, mudah dipotong, mudah. Kumis mudah dipotong. Ya betul. Karena dia memanjang. Bulu ketiak mudah untuk dipotong. Ya betul. Bisa dibayangkan kalau yang memanjang niku untu. Terus itu Bapak Ibu. Kok yang memanjang itu gigi? Repot buatan Bapak Ibu? Sangat repot. Hidung tidak memanjang. Telinga tidak memanjang. Dan disitulah seseorang melihat akan kekuasaan Allah. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Termasuk kesempurnaan manusia. Manusia diberi oleh Allah yaitu kemampuan untuk bisa berpikir. Semua orang punya otak? Punya. Bahkan manusia punya otak kecil, otak besar. Dan Allah firmankan, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Berakal. Berakal. Dan dengan akal inilah yang membedakan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya.
Binatang punya otak mboten Bapak Ibu? Oh, binatang punya otak. Tapi dia tidak punya akal. Dan di sanalah ada petunjuk. Apa itu? Firman Allah yang memberikan penjelasan, Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah. Hendaknya engkau mengagungkan Allah dengan menyebut nama Tuhanmu. Zat yang al-a'la, zat yang maha agung. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah zat yang telah menciptakan manusia, fasawwa fa'atqanahu, fasawwa fa'atammahu. Fasawwa maksudnya adalah kemudian Allah memberikan penjelasan, alladzi khalaqa fasawwa, zat yang telah menciptakan dan menyempurnakannya, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah zat yang telah menetapkan takdir, bahkan Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan penjelasan. Apa itu Bapak Ibu? Fahada. Seseorang memiliki petunjuk sehingga dia biasa dan bisa melakukan kebaikan dan kebaikan. Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma aradatnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu dalam keadaan asfala safilin. Asfal itu sesuatu yang ada di bawah. Sesuatu yang ada di bawah ini kenapa? Asfal. Dan Allah firmankan, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya pada, kedudukannya pada tingkatan yang paling buruk, tingkatan yang paling bawah. Maka kita jika berbicara minyak bumi Bapak Ibu, ya betul. Maka yang paling bawah itu namanya aspal. Yang paling rendah ini kenapa? Aspal yang kemudian diinjak. Dan kita pun orang Indonesia menyebut mergi ageng yang di aspal itu namanya aspal. Jawatan asfal. Asfal. Dan Allah menyebutkan, tsumma radatnahu, kemudian kami akan kembalikan manusia asfala safilin, di suatu tempat kedudukan yang sangat rendah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di saat kita berbicara tahapan manusia, maka Allah menyebutkan, Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Berjalan waktu, kalian akan menjumpai suatu saat di mana kalian dalam keadaan kuat. Sesudah kalian melewati masa tua, masa kuat, maka sesudah itu kalian akan melewati suatu keadaan di mana kalian dalam keadaan lemah, wasyaibah, bahkan beruban, tua renta. Subhanallah. Kita mengenal yang namanya tahapan orang hidup. Itu dahulu adalah bayi. Nggak bisa apa-apa. Apa-apa nangis. Haus nangis. Lapar nangis. Sumuk nangis. Buang pipis. Iwatan nangis. Koncone pipis nangis. Sumuk nangis.
Begitu sudah melewati masa bayi, nanti dia akan mulai belajar melumah, tengkurap. Berjalan waktu dia pun akan mulai belajar no Bapak Ibu duduk. Ya betul. Begitu sudah duduk, ya betul. Disitulah seseorang anak itu mulai merangkak. Dengan berjalan waktu maka dia akan berjalan berdiri. Setelah berdiri maka dia akan melewati suatu tahapan, dia pun akan berjalan. Sesudah berjalan maka dia pun melewati tahapan bisa lari. Insya Allah. Mulai gemesi. Gitu. Begitu sudah mulai usia 7 tahun. Nah, disitulah orang tua dianjurkan untuk memerintahkan anaknya sholat. Begitu anak itu usia 7 tahun. Kadang masih lucu. Gitu. Begitu 10 tahun kok belum sholat maka boleh dipukul. Tapi usia 10 tahun ini kadang sudah mulai ngerti duit, ngerti pajak, tumbas nopo, jawab duitnya pinten nanti baliknya pinten. Namanya anak-anak jawab. Kadang disuruh beli bumbu masak, jawab. Suruh beli sasa atau miwon atau apapun namanya. Begitu sudah 15 tahun sudah mulai mengenal cewek, jawatan mengenal laki-laki. Begitu sudah di atas 20 tahun kadang sudah mulai berkeluarga. Berjalan waktu dia punya kesempatan untuk mendidik anak. Berjalan waktu dia akan memiliki cucu. Berjalan waktu dia pun akan semakin sepuh. Kewatan usia 60 tahun. Berjalan waktu dia akan usia 70 tahun. Berjalan waktu akan usianya 80 tahun. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia dalam keadaan yang sangat hina. 85 tahun. Jalannya mulai pelan-pelan. Ya betul. Lek dahar nggih milih-pilih. 80 tahun orang senengane cerita. 80 tahun kadang ngamuan. Ya betul. 80 tahun kadang berbuat ini dan itu. Kadang lupa nama anaknya. Nonton betul Bapak Ibu. Orang 90 tahun itu kadang sama anaknya lupa. Nama cucunya apalagi. Kadang rumahnya juga lupa ya Bapak Ibu. Omahe sapa to iki? Insyaallah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Di ayat lain dikatakan tsumma nuraddu ila ardhalil umur. Kemudian kami akan berikan kepadanya suatu keadaan di mana dia sangat tua, rentah. Insyaallah. Kadang lek mlaku nggih alon-alon. Kadang mau berdiri nggih kudu cagak sik. Mau berdiri kadang pegangan dulu, kadang pegangan meja, kadang pegangan pintu. Kadang pegangan tokat, kadang pegangan temannya, kadang pegangan anaknya. Insyaallah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan berikan kepadanya suatu keadaan di mana dia sangat hina dan dina. Apakah semua seperti itu? Maka Allah memberikan pengecualian. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu.
kecuali mereka orang-orang yang beriman. Nikmat buatan Bapak Ibu. Oh, nikmat. Kita ini yang hadir di sini insya Allah termasuk yang mendapatkan pengecualian. Tsumma radatnahu asfala safilin, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga alhamdulillah usia 75 tahun, usia 80 tahun, satu matanya masih bisa ngelihat. Pendengarannya masih sehat. Dahare mboten nonton pantangan. Nikmat mboten Bapak Ibu, oh nikmat. Di usia tua masih bisa tindak ke masjid. Di usia tua kok tidak pikun. Ada sebagian orang itu semakin tua pikun mboten Pak? Pikun. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah di usia tua. Kita bisa melihat anak-anak kita berkeluarga. Nikmat dan karunia di usia tua, kita bisa melihat cucu-cucu kita berkeluarga. Nabi Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Insyaallah. Nabi Ibrahim bersyukur dan bersyukur kepada Allah di saat di usia tua masih melihat putranya Ismail dan Ishak tumbuh dewasa. Luar biasa. Jawatan luar biasa. Allah memberikan pengecualian illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan mereka tidak hanya beriman kepada Allah tapi juga beramal saleh. Maka yang namanya amal soleh itu dikatakan soleh jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, tidak hanya beriman kepada Allah tapi juga mendapatkan kesempatan untuk bisa beramal soleh. Hadirnya kita di majelis ilmu bagian dari amal soleh. Ibu-ibu, bapak, mas-mas, mbak-mbak datang ke tempat ini bagian dari amal soleh. Kita bisa baca Al-Quran, alhamdulillah, bagian dari amal soleh. Kita punya harta, alhamdulillah, sebagian harta kita sedekahkan, bagian dari amal saleh. Kok kita di dalam kehidupan ini bisa zikir, subhanallah. Rasulullah SAW suatu saat pernah ditanya, amalan yang paling baik itu apa? Tatkala yang bertanya adalah anak muda, maka beliau mengatakan birrul walidain, berbakti pada orang tua. Jawatan, apakah berbakti pada orang tua yang pertama? Oh tidak. Maka yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Seseorang sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian apa wahai Nabi Allah? Kemudian baru Rasul mengatakan birrul walidain. Jawatan, kenapa? Orang ini sehat. Tapi saat beliau ditanya oleh orang tua, amalan yang baik ini kenapa wahai Nabi Allah? Maka beliau mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang biasa membasahi bibirnya dengan zikir kepada Allah. Masya Allah. Orang zikir mudah bukan Bapak Ibu, orang zikir itu mudah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka baginya akan memperoleh pahala yang tidak bakalan terputus.
Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kita lanjutkan pertemuan di pertemuan yang datang. Kita akan bahas surat Al-Insyirah, dan sebelum bahas Al-Insyirah, insyaallah kita akan kembali lanjutkan sedikit potongan dari firman Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, dan dua ayat yang tersisa. Demikian maturun atas perhatiannya, kerawuhannya, dan keseriusannya. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, kesehatan yang biasa digunakan untuk ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di dalam beragama dan memberikan untuk kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.